Kompas.com sedang berada di kediaman Pak Joko Wahyudi. Ya. Nah, Pak Joko Wahyudi ini kemarin viral ya Pak. Ya. Nama Joko Wahyudi ini menjadi viral karena disebut-sebut oleh Bambang Tri ya Pak ya. Bambang Tri itu penggugat ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan juga dia telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyebaran berita bohong di Polda Metro Jaya, di Bareskrim ya Pak ya, di tindak siber Bareskrim Polri. Nah, dalam video yang diunggah Bambang Tri itu disebutkan bahwa Pak Joko Wahyudi, ijazahnya Pak Joko itu dipakai oleh Jokowi. Pak Joko yang lain nih, Pak Jokowi gitu ya. Nah itu piye Pak? Ya saya kalau dilihat di situ kan dia nomornya kok 081 12, padahal nomor ijazah saya 081 00816, jelas beda itu ya, jelas ini menipu. Kalau saya mau bereaksi gimana, kasihan ya. Tapi Bapak nggak mau berencana mau klarifikasi atau lapor balik gitu misalnya? Enggak, hanya seperti media ini ya, mungkin dia menyadari kalau itu memang salah, rekayasa sendiri kan ya, tidak ada artinya masyarakat. Kasihan dia juga prosesnya menjadi wali kota pun kan semua sudah dites semua kan ya, mesti harus komplit. Nah, ngapain harus macam-macam lah. Jadi ya harus menyadari ya. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok gitu, dan itu tidak mengandung peristiwa hukum kan itu. Tapi sekarang masalah sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi, nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi tembak kepala saya. Nah, lantai UGM Jokowi itu bau kampus UGM aja nggak pernah menginjakkan di sana waktu usia itu. Enggak. Bau cete orang. Enggak. Agak setuju kalau soal ini karena dari gestur public speakingnya juga, gestur tubuh juga kan beliau kayaknya nggak ada bau-bau. Nah, ini Gus Dur mau minta bukti segudang atau 3 gudang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sejak awal sudah saya sampaikan kalau Bambang Tri ini orang pekok gitu ya. Orang yang perlu diperiksa menurut saya kejiwaannya. Dan saya juga mengatakan hanya orang pekok saja yang percaya dengan orang pekok gitu. Sama-sama pekoknya. Maka kalau Nur Sugik percaya dengan ini orang Bambang Tri itu ya karena sama-sama pekoknya emang jadi nggak aneh gitu ya. Menurut saya wajar gitu. Tetapi kalau kemudian yang percaya dengan Bambang Tri itu kelas profesor dokter lah ya, ada pengacara handal, ikut-ikutan percaya, Egy Sujana, Hosinuddin. Ini yang menurut saya lebih dari pekok gitu loh ya, lebih dari pekok. Lah ya kalau orang pekok percaya, orang yang kalau kelasnya Sugik Nur percaya, tingkat kepekokannya standar sama dengan Bambang Tri ya wajar, sefrekuensi begitu ya. Tapi kalau yang levelnya profesor doktor gitu loh ya, doktor lah, kok percaya ini menurut saya lebih pekok gitu loh, jauh lebih pekok gitu loh ya. Terus buat apa gelar akademiknya yang gilani itu kalau kemudian tidak bisa menganalisa pernyataan statement dari orang pekok semacam Bambang Tri gitu.
menurut saya lebih dari pokok gitu. Ya kalau orang nggak sekolah, nggak jelas ijazah SD-nya aja nggak tahu punya apa enggak kayak Sugik Nur ini, mas, bisa dimaklumi kalau percaya gitu. Ya ukurnya ya dari kemampuan levelnya dia gitu. Ya, oke lah. Jadi oke, alhamdulillah dua pokok sudah ditahan di Baris Krim Polri ya atas keberanian dan kengawuran kepekokannya itu terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi terkait dengan mubahalah. Mudah-mudahan dihukum seberat-beratnya, nggak ada yang meringankan lagi karena sudah pernah dipenjara semua itu orang, baru aja keluar belum lama bikin ulah lagi. Mudah-mudahan vonis hukumannya nanti yang maksimal ya. Polisi tegas lah terhadap oknum-oknum yang bikin gaduh, yang ikut-ikutan menuduh, mengopinikan, menggiring opini bahwa seolah-olah Pak Jokowi itu ijazahnya itu palsu. Jangan dikasih ruang Pak Polisi, jangan dikasih kesempatan, jangan dikasih ruang untuk mengembuskan kebenciannya yang menurut saya kalau dibiarkan cukup membahayakan stabilitas gitu, mengganggu dan bising gitu loh, sangat bising, menjijikan gitu loh ya, menjijikan. Maka ya agar tidak bising, tidak membuat jijik ya, tangkap aja lah, bersihkan semuanya mereka itu. Buat apa? Ngotor-ngotori jagat raya Indonesia hari ini. Semua yang orang-orang yang mengamati dinamika politik pasti paham lah bahwa ini nuansanya adalah nuansa politis. Bukan persoalan ijazahnya Pak Jokowi asli atau tidaknya. Bukan ingin membuktikan itu, tapi ingin membuat perkara, ingin membuat masalah, ingin menggoyang Pak Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya menjelang Pilpres 2024. Hanya itu tujuan mereka. Walaupun saya yakin, seyakin-yakinnya upaya ini akan gagal total ya. Dan nggak akan berhasil. Siapa yang percaya Pak Jokowi jasanya palsu? Isu murahan menurut saya, isu murahan. Dan terakhir terkait dengan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sudah dimulai kemarin tanggal 18 ya. Menurut saya sih tidak perlu seserius itu untuk membuktikan ijazah seseorang termasuk Pak Jokowi asli atau tidak. Surat pernyataan dari lembaga sekolah masing-masing mulai dari SD, SMP, SMA, UGM dan menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi semuanya adalah asli benar. Sudah selesai menurut saya. Selesai titik, tidak perlu ada pembuktian apa-apa lagi. Lagi apalagi kemudian ada bukti fisik ijazahnya. Wong seandainya seseorang ijazahnya hilang, kemudian pihak sekolah membuat surat pernyataan sebagai pengganti bahwa nama A, B, C, D, tempat tanggal lahir dan seterusnya benar-benar alumni sini tahun sekian, itu sudah sah kok. Nah, sudah sah. Membuktikan bahwa dia memang pernah sekolah di situ sampai lulus. Terus atau yang lebih levelnya lebih tinggi lagi, ya apa yang kita tahu yang sangat populer dengan istilah legalisir. Kita mau daftar pekerjaan kan itu kan harus menyertakan fotokopi ijazah yang dilegalisir kan begitu. Siapa yang punya hak melegalisir? Sekolah yang mengeluarkan ijazah kita. Dilegalisir benar, stempel, jebret, tanda tangan kepala sekolah, udah selesai. Sah, berlaku. Karena apa? Pihak yang punya otoritas tertinggi menyatakan bahwa ijazah seorang itu asli atau bukan, benar atau bukan adalah institusi lembaga pendidikan di mana dia dulu pernah sekolah. Tidak ada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.